Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 4D Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung yang terdiri dari saya sendiri, Margaret Rahayu Krisnaningsih, Rizky Arfiansyah Putra, Leonardo Ginting, M. Ardiansyah Adiwardana, dan Tegar Surya Syahputra. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kegiatan 2 akuntansi pertanian mengenai laporan keuangan PT Salim Infomas Pratama Tbk dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk. PT Salim Infomas Pratama Tbk bergerak dalam bidang usaha agribisnis yang terintegrasi secara vertikal dari penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih, perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, serta memproduksi dan memasarkan minyak goreng, margarin, dan lemak nabati. Sedangkan untuk PT Wismilak Inti Makmur Tbk merupakan perusahaan yang mengelola usaha industri rokok, terutama sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin. Bidang usaha perseroan mencakup produksi bumbu rokok, filter, dan kelengkapan rokok lainnya, pemasaran dan penjualan produk rokok serta kelengkapannya, dan penyertaan pada produsen rokok. Ada beberapa ciri khusus yang mungkin tampak dalam laporan keuangan perusahaan Salim Infomas Pratama Tbk. Yang pertama, aset biologis. Sebagai perusahaan perkebunan, Salim Infomas memiliki aset biologis seperti tanaman dan tanah. Aset biologis ini dicatat dalam neraca sebagai bagian dari aset non-lancar. Yang kedua, persediaan. Persediaan produk seperti minyak kelapa sawit dan produk lainnya merupakan bagian penting dari aset lancar dalam neraca. Yang ketiga, aset tetap. Perusahaan ini memiliki aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan yang digunakan dalam operasionalnya. Aset-aset ini dicatat dalam neraca dan disusutkan sepanjang waktu. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan produk agribisnis. Ini dicatat dalam laporan laba rugi. Yang kelima, biaya produksi. Biaya produksi seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan overhead pabrik merupakan bagian penting dari beban dalam laporan laba rugi. Yang keenam, fluktuasi harga komoditas. Perusahaan ini mungkin terpengaruh oleh fluktuasi harga komoditas seperti harga kelapa sawit. Hal ini mungkin mempengaruhi dari nilai persediaan dan pendapatan, dan biasanya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, ciri khusus yang mungkin tampak dalam laporan keuangan perusahaan Wismilak Inti Makmur Tbk. Yang pertama, persediaan. Sebagai perusahaan manufaktur, Wismilak memiliki persediaan yang mencangkup bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Persediaan ini dicatat dalam bagian aset lancar dalam neraca. Yang kedua, aset tetap. Perusahaan ini memiliki aset tetap seperti pabrik dan peralatan produksi yang dicatat dalam bagian aset non-lancar dalam neraca dan disusutkan sepanjang waktu. Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan utama Wismilak berasal dari penjualan produk tembakau dan rokok. Ini dicatat dalam laporan laba rugi. Yang keempat, biaya produksi dan pemasaran. Biaya produksi dan pemasaran merupakan bagian penting dari beban operasional perusahaan yang dicatat dalam laporan laba rugi. Berikut kebijakan akuntansi yang relevan dengan karakteristik bisnis PT Salim Infomas Pratama Tbk. 1. Penilaian aset menggunakan metode penilaian aset yang sesuai dengan karakteristik asetnya, seperti metode biaya perolehan untuk aset tetap dan metode nilai wajar untuk aset biologis. 2. Penyisihan. Melakukan penyisihan untuk aset yang nilainya mengalami penurunan, seperti penyisihan untuk piutang tak tertagih dan penyisihan untuk penurunan nilai aset tetap. 3. Pengakuan pendapatan. Mengakui pendapatan pada saat produk kelapa sawit dijual meskipun pembayarannya mungkin diterima di kemudian hari. 4. Pengungkapan. Mengungkapkan informasi yang cukup tentang aktivitas keuangannya dalam laporan keuangan, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat memahami kinerja dan posisi keuangan dengan baik. Contoh penerapan kebijakan akuntansi PT Salim Infomas Pratama Tbk. 1. Penilaian aset.
SIMP menilai aset tetapnya berdasarkan metode biaya perolehan dikurangi penyusutan. 2. Penyisihan. SIMP melakukan penyisihan untuk piutang tak tertagih berdasarkan estimasi persentase piutang yang tidak tertagih. 3. Pengakuan pendapatan. SIMP mengakui pendapatan dari penjualan produk kelapa sawit pada saat produk tersebut dikirimkan kepada pelanggan. 4. Pengungkapan. SIMP mengungkapkan informasi tentang perkebunan kelapa sawitnya, termasuk luas area tanam, usia tanaman, dan hasil panen. Kesimpulan, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh SIMP dirancang untuk mencerminkan karakteristik bisnisnya dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Kebijakan akuntansi terhadap aktivitas PT Wismilak Inti Makmur Tbk. 1. Penilaian aset menggunakan metode penilaian aset yang sesuai dengan karakteristik asetnya, seperti metode biaya perolehan untuk aset tetap dan metode nilai wajar untuk persediaan. Nomor 2. Penyisihan. Melakukan penyisihan untuk aset yang nilainya mengalami penurunan, seperti penyisihan untuk piutang tak tertagih dan penyisihan untuk penurunan nilai aset tetap. 3. Pengakuan pendapatan. Mengakui pendapatan pada saat produk telah dijual, meskipun pembayaran yang mungkin diterima di kemudian hari. 4. Pengungkapan. Mengungkapkan informasi yang cukup tentang aktivitas keuangannya dalam laporan keuangan, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat memahami kinerja dan posisi keuangan WIIM dengan baik. Contoh penerapan kebijakan akuntansi Wismilak Inti Makmur Tbk. 1. Penilaian aset. Menilai aset tetapnya berdasarkan metode biaya perolehan dikurangi penyusutan. 2. Penyisihan. Melakukan penyisihan untuk piutang tak tertagih berdasarkan estimasi persentase piutang yang tidak tertagih. 3. Pengakuan pendapatan. Mengakui pendapatan dari penjualan produknya pada saat produk tersebut dikirimkan kepada pelanggan. 4. Pengungkapan. Mengungkapkan informasi tentang bahan baku tembakaunya, termasuk jenis tembakau, asal tembakau, dan harga tembakau. Kesimpulan, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh WIIM dirancang untuk mencerminkan karakteristik bisnisnya dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Pengungkapan neraca saldonya Salim Infomas Pertama Tbk. Yang pertama itu aset sebesar 36,11 triliun. Yang kedua liabilitas sebesar 14,9 triliun. Terus yang ketiga itu ada ekuitas sebesar 21,16 triliun. Terus yang keempat itu ada saldo kas sebesar 4,2 triliun. Terus ada piutangnya sebesar 578 miliar. Terus untuk persediaannya itu 3,2 triliun. Terus untuk aset tetap sebesar 25,67 triliun. Terus untuk hutang jangka pendeknya itu sebesar 9,4 triliun. Terus hutang jangka panjangnya itu sebesar 5,48 triliun. Terus untuk ekuitas pemegang sahamnya sebesar 3,16 triliun. Pengungkapan rincian saldo laporan laba rugi Salim Infomas Pratama Tbk. Yang pertama ada pendapatan sebesar 17,79 triliun. Yang kedua ada pajak penghasilannya sebesar 887,38 miliar. Pengungkapan rincian saldo laporan arus kas Salim Infomas Pratama Tbk. Yang pertama ada arus kas masuk sebesar 17,93 triliun, arus kas keluarnya sebesar 13,13 triliun. Terus ada aktivitas operasional sebesar 3,59 triliun. Terus ada aktivitas investasi sebesar 1,46 triliun. Terus ada aktivitas pendanaan sebesar 1,66 triliun. Dalam pengungkapan rincian saldo atas catatan laporan keuangan PT Salim Infomas Pertama Tbk, yaitu dia menyediakan informasi lebih lanjut seperti tentang metodologi akuntansi, asumsi, dan estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, serta rincian lebih lanjut tentang item-item tertentu dalam laporan keuangan. Dalam pengungkapan rincian saldo neraca PT Wismilak Inti Makmur Tbk itu sebagai berikut, yaitu asetnya sebesar 2,16 triliun, liabilitas sebesar 667,8 miliar, ekuitasnya sebesar 1,5 triliun,
saldo kasnya sebesar 712 triliun, piutang 123,8 triliun, persediaan sebesar 917,37 triliun, aset tetap 292,66 triliun, utang jangka pendek 661,6 triliun, utang jangka panjangnya sebesar 6,26 triliun, ekuitas pemegang sahamnya sebesar 16,52 triliun. Pengungkapan rincian saldo laporan laba rugi PT Wismila Inti Makmur Tbk sebagai berikut, yaitu pendapatannya sebesar 3,7 triliunan, biayanya sebesar 3 triliun, laba atau rugi 1,32 miliar, biaya barang terjual 298,53 triliun, biaya operasionalnya sebesar 249,64 triliun, dan pajak penghasilannya sebesar 69,82 miliar. Pengungkapan rincian saldo laporan arus kas PT Wismilak Inti Makmur Tbk yaitu sebagai berikut. Yang pertama, arus kas masuk sebesar 3,68 triliunan. Kedua, arus kas keluar yaitu 3,34 triliunan. Dan yang ketiga, aktivitas operasional yaitu 332,2 triliun. Sedangkan yang keempat adalah investasi yaitu 44,65 miliar. Pengungkapan rincian saldo catatan atas laporan keuangan PT Wismilak Inti Makmur Tbk yaitu menyediakan informasi lebih lanjut tentang metodologi akuntansi, asumsi, dan estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta rincian lebih lanjut tentang item-item tertentu dalam laporan keuangan. Pilihan investasi yang baik dilakukan menurut pendapat kelompok kami apabila kami sebagai investor akan lebih memilih menanamkan modal atau investasi kepada PT Wismilak Inti Makmur Tbk dikarenakan perusahaan tersebut lebih besar, maju, dan berkembang dari berbagai aspek yang ada di laporan keuangan seperti kinerja, finansial, pertumbuhan, pendapatan, margin laba, arus kas, rasio keuangan, serta proyeksi dan perencanaan perusahaan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.